hisab yang dimaksud itu ada beberapa, dan kita akan coba kulik cuma 2 saja yang kita akan coba pelajari. Okay. Pertama, al-hasib ini berasal dari kata hasiba yang artinya menghitung. Hasiba itu artinya menghitung. Nah, ada 2 arti. Yang pertama adalah Allah al-hasib itu berarti Allah penghitung amal-amal makhluknya. Ini jenengan teliti, ada di salah satu surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di sini Allah memastikan kebaikan sekecil atom. Jadi atom itu napa? Cuwilik kaya cuwilike benda. Ini pun namun bisa dilihat mengenai lewat teleskop itu baru bisa melihat atom. Bahkan inti atomnya itu adalah zarah itu. Nah, itu sekecil apapun kebaikan Allah tulis, dihitung sama Allah. Demikian juga sekecil apapun bentuk kemaksiatan, keburukan tetap ditulis sama Allah. Itu wujud dari al-hasibnya Allah. Jadi kita mesti hati-hati. Kita pengen yang banyak apa kebaikannya, apa keburukannya. Ibu pengen Timothy. Nah, kalau kasih tips, sing pengen dibusek keeleane, pertama bersegeralah menutupi dengan kebaikan. Ada saya jenengan merasa aku ini nyelek wong ya, segera diapii, segera ditambel, mungkin dengan sedekah, dengan apa, tapi jangan lupa harus juga meminta maaf pada yang bersangkutan dulu, baru nanti kita segera. Nah, itu insya Allah akan dihapus oleh Allah. Itu caranya untuk bisa menyetip keburukan. Kan ada yang menggembirakan ketika kita berniat bagus, itu sudah dipun paringi satu kebaikan, satu pahala. Apalagi kita mau melakukannya. Tetapi kalau kita berniat buruk selama belum dilakukan, masih aman, belum dinilai sebagai kegiatan yang berdosa. Tetapi ketika kita berniat buruk dan sudah kadung mengesahkan, pun dikasih satu dosa. Nah, tadi nih pengen diberusak, segera ditambah dengan kegiatan yang baik. Napa itu bersedekah, napa poso, napa itu segera ditimpali ben kebusak. Makan ya, baik makan. Nomor 2, yang next. Nah, yang kedua adalah Allah menghitung secara presisi kebutuhan para makhluknya sejak mulai lahir atau sejak mulai ada hingga mati atau hingga dia rusak, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Di sini Allah memastikan bahwasanya semua makhluk itu, kemarin sempat bahas Al-Muqit, itu bahwasanya Allah memastikan kebutuhan dasar dari para makhluk tercukupi. Nah, ini hampir sama, tetapi ini ditujukan bukan hanya untuk manusia saja. Jadi makhluk yang bernama manusia itu akan dihitung secara presisi kebutuhannya apa, dan itu akan dipenuhi oleh Allah. Bukan cuma manusia, ada juga dari hewan, tumbuhan, bahkan dia Allah menghitung secara pasti, secara presisi. Ini butuh air berapa cc, ini butuh cahaya matahari berapa panas dan sebagainya. Itu dihitung presisi sama Allah sampai sedetail mungkin. Bahkan bukan cuma untuk yang bernyawa saja atau yang tanaman, bahkan ketika bumi ini kan juga makhluk ya. Bumi itu kalau hitungannya gesek, bahaya Bu, bisa kiamat. Nah, Allah memastikan hitungnya pas, biar apa? Biar tetap berjalan, matahari tetap seperti ini, bulan seperti ini. Nek tempur bahaya pun bar, nek pun tempur itu sedikit bergerak tuh gempa, okay? Kita bisa sedikit, misalkan ketika ada yang gempa, berarti ada sedikit guncangan di dalam bumi itu sendiri. Nah, itu Allah pastikan secara presisi kebutuhan untuk berputarnya bumi itu seperti apa, bisa matahari putar seperti apa, itu dipastikan sama Allah
seperti itu, biar tidak saling bertempuran dan biar tidak kacau pergerakannya. Makanya Allah pastikan itu bahwa secara kebutuhan makhluknya itu, baik kita sebagai manusia yang diberi akal maupun yang tidak ada akalnya, mungkin seperti makhluk yang seperti bumi, langit, bulan, matahari, itu juga dihitung sama Allah kebutuhan secara presisinya. Next, masuk selanjutnya. Nah, untuk bisa meneladani al-hasib ini ada dua juga. Pertama, kita selalu berhati-hati dalam bertindak karena Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi di satu riwayat menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemimpin. Pemimpin itu bukan ateges Pak RT, Pak Lurah, buatan kadang-kadang kita pun sebenarnya adalah pemimpin untuk kita sendiri. Jadi kita pun nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban kita masing-masing. Jadi ketika kita melakukan itu harus tadi berhati-hati dalam bertindak. Khawatirnya kita melanggar atau menerobos aturan agama yang buatan parah. Khawatirnya makanya kita harus berhati-hati dalam bertindak itu, karena semua hal itu pasti ada pertanggung jawabannya. Yang kedua, selalu meyakini bahwa Allah sudah menghitung kebutuhan semua makhluknya, yang oleh karena itu kita tidak boleh pesimis dalam hidup. Jadi jangan sampai kita merasa yang paling buruk, karena Allah itu pasti memberikan sesuatu itu ada takarannya, tidak mungkin melebihi kemampuan yang bisa diterima oleh hambanya. Jadi Allah tahu ini si A ini kemampuan segini, si B segini, C segini, itu pun nggak mungkin lebih dari kemampuan menerimanya itu. Jadi ini orang sing ngopo ngendikan aku paling rugi dulu ya, paling hak dulu ya, boten sangat, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Boten kedah nopo iri alih niku, ibu kok gampang banget dong, ini kok enak banget dong, boten usah, karena kita ada porsinya masing-masing. Selagi kita merasa itu hal yang ditakdirkan sama kita dan kita ikhlas menjalaninya, insya Allah yang terbaik buat kita. Jadi boten harus semuanya bisa mencapai tingkat yang orang itu lihat. Kita melihat wah itu wong gua sugih banget ya, sugih blegedu mobilnya telu, omahe papat, bojone 5, waduh setelah kok apik banget ya niku. Ya, bahkan niku guyon tuh. Kan buat barang 5 atau 4 aku. Ya Pak, 4. Artinya kita bisa nggak sih? Bisa, tapi nggak semuanya seperti itu. Artinya kita coba melihat sendiri, mungkin kita ada di dalam fase gini, Allah menentukan segini, jadi kita mesti terima, dan kalaupun kita berusaha masih bisa, kita harus memang harus berikhtiar. Tapi kalau kita ternyata tidak sampai ke sana, bukan apa-apa, bukan harus seperti itu. Kenapa? Biar kita merasa kita bisa tenang. Hal yang bisa menenangkan kita adalah kita sendiri. Jadi yang saya pernah belajar di filsafat itu, kita ada yang namanya faktor eksternal dan internal. Kita bisa mengatur kebahagiaan kita dengan cara mengatur internal kita sendiri. Jadi kita bisa memastikan kita bahagia ketika kita mendapati kita bisa mengontrol apa yang dalam diri kita. Nah, ketika itu ada di orang lain kontrolnya, kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi kita tidak memastikan bahwasanya ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada di luar kita, kita tidak bisa memastikan itu bahagia untuk kita. Tetapi kalau kita menggantungkan kebahagiaan pada diri kita sendiri, kita masih mungkin bisa mendapatinya. Siapa? Contoh gini, saya bahagia kalau saya bisa melakukan misalnya olahraga pagi hari. Oh saya bahagia, bisa, karena saya mungkin bisa bangun tidur pagi, bisa olahraga, saya bahagia. Saya bisa bahagia kalau saya jamaah bareng-bareng sama pasangan kita. Oh mungkin saya masih bisa, karena ini masih bisa diusahakan. Kita masih bisa berjamaah sama orang yang kita kasih, masih mungkin. Oh tak saya bahagia.
Tapi kalau kita memastikan aku bisa bahagia kalau dikasih uang sama orang itu. Nah, kok ternyata nggak dikasih uang, berarti kita nggak bahagia. Tapi makanya itu adalah kita harus pandai-pandai mengukur mana sisi bahagia yang ingin kita capai. Jangan sampai kita malah menggantungkan kebahagiaan kita pada di luar internal kita. Jadi artinya kita mesti bisa pandai-pandai menentukan kebahagiaan mana yang kita bisa raih, mana yang bisa kita dapatkan dengan cara itu memagari kebahagiaan itu hanya pada internal kita atau hal yang bisa dikontrol oleh kita sendiri. Oke, mungkin teman-teman kan bisa sampaikan terkait al-hasib ini. Kalau mau ada yang didiskusikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.